Di Instagram banyak yang bertanya soal rumus average down. Nah, makanya saya buatkan video ini. Sebenarnya rumusnya sangatlah mudah. Misalkan nih, mau average down crypto. Misalkan beli Bitcoin di harga 20.000, belinya sebanyak 100 dolar. Beli Bitcoin di harga 20.000, beli sebanyak 100 dolar. Sehabis itu, si Bitcoin turun lagi ke 19.000, beli lagi 100 dolar. Turun lagi ke 18.000, beli lagi jumlah yang sama. Terus begini. Tuh, misalkan terus begini nih sampai Bitcoin ke 15.000 misalkan. Berapa harga rata-ratanya? Berapa harga rata-ratanya? Nih, lihat nih. Rumusnya seperti ini nih. Si 20.000 dikaliin ke 100 nih. Yang ke 100 dolar dikaliin. Terus dikaliin nih. Ini semua dikaliin nih. 19.000 dikali 100, ini dikali 100, ini juga dikali 100. Terus semuanya begini. Nah, setelah dikaliin begini, nah ini Anda jumlahkan pakai sum dalam kurung, ini dijumlahkan nih. Ini jumlahkan. Nah, ini juga sama dijumlahkan nih. Ini dijumlahkan nih. Yang 100 dolar ini belinya. Nah, sehabis itu yang ini nih, yang si penjumlahan ini dibagi sama yang ini. Udah dapet tuh. Ini Anda bakal dapat harga rata-rata 17.500. Ya, jika Anda beli Bitcoin di harga 20.000 sebanyak 100 dolar, terus sampai dia turun ke 15.000 beli jumlah yang sama, maka harga rata-ratanya 17.500. Nah, semisalkan nih, semisalkan di 15.000, ini Anda beli 200 dolar. Tuh, harga rata-ratanya langsung berubah lagi jadi 17.143. Ya sebenarnya begitu aja rumusnya. Nah, seandainya mau tahu berapa jumlah koin yang dibeli, jumlah koin yang dibeli. Ini kan Anda beli Bitcoin 100 dolar. 100 dolar dibagi 20.000. Tuh, ini berarti sama dengan setara dengan 0,005 Bitcoin. Tuh. Begini doang rumusnya. Nah, sekarang gimana kalau average down saham? Nah, ini juga sama aja average down saham rumusnya. Nih, misalkan nih, harga beli, jumlah beli. Misalkan beli apa ya? Nah, misalkan beli Bank BLI. Beli Bank BLI di harga 4.000 misalkan. Jumlah belinya misalkan harga beli BBLI di 4.000 sebanyak 1 juta. Terus si BBLI turun lagi. Jangan 4.000 deh. 4.500. Terus BBLI turun lagi ke 4.300, beli lagi 1 juta. Turun lagi ke 4.000, beli lagi 1 juta. Turun lagi ke 3.700, 3.500, 3.000, 2.700, beli 1 juta. Nah, ini berapa harga rata-ratanya? Harga rata-rata nih. Berapa harga rata-ratanya? Ya gampang, seperti rumus yang seperti tadi. 4.500 dikaliin 1 juta. Nah, ini enggak pakai satuan begitu. Nah, nih. Ini juga sama nih dikaliin itu. 3.000 dikali 1 juta. Nah, habis itu ditambahkan nih. Nih, ini ditambahin semua ini. Tuh, lihat tuh rumusnya tuh. Ini ditambahin. Habis itu semua 1 juta ini juga ditambahin. Nah, setelahnya ini yang ini nih dibagi ini. Tuh. Seandainya Anda beli BBLI di 4.500 terus sampai dia turun ke 2.700, Anda beli terus sebanyak 1 juta, maka rata-rata harganya bakal 3.671 sebanyak 7 juta rupiah. Nah, si 7 juta ini
sebanyak beberapa lot BBLI. Ya gampang caranya nih. Ini dibagi ini. Terus dibagi 100 nih. Nah, tuh. Ini sebanyak 19 lot BBLI. Ya bener kan, 3671 dikali 19 slot dikali 100 lembar, dapatnya 7 juta. Ya begini aja rumusnya, bener-bener simple. Ya tapi ingat, seandainya ingin average down saham dan kripto, maka pastikan itu yang fundamental bagus dan masih ada masa depan. Ya soalnya kenapa? Seandainya Anda terus-terusan average down, seandainya saham delisting atau kriptonya laku, ya gak guna juga average down. Ya intinya kalau mau average down, ya pastikan itu benar-benar bagus supaya enggak saham delisting atau kripto laku. Sekarang saya akan infokan gimana cara saya average down saham. Saya pakai cara yang sangat simpel. Saya hanya mau average down saham-saham blue chip yang fundamentalnya sudah kuat dan terkenal. Misalkan seperti saham Astra. Kan si Astra ini kan udah terkenal. Semua Indonesia juga udah tahu soal Astra. Ya setidaknya tuh hampir enggak mungkin bangkrut atau udah delisting sahamnya. Yang hal pertama yang saya lakukan adalah saya buka dulu forum Stockbit. Gimana si pendapat yang lain soal Astra nih? Saya lihat nih si komentarnya nih di forum Stockbit. Setelahnya saya pakai si aplikasi si LTI Bisnis. Yang pertama saya lihat adalah si grafik Astra selama 5 tahun terakhir. Nah, sekarang nih harga Astra ada di 5.875. Sedangkan si all time high-nya di tahun 2018 tuh 8.700. Nah, si Astra di tahun 2022 itu pernah naik ke atas 7.000. Nah, ini berarti si saham Astra belum terlampau tinggi naiknya. Setelahnya nggak bisa cuma lihat dari grafik gini aja. Saya lihat fundamentalnya nih. Saya lihat ke bagian LTI bisnis di bagian finansialnya nih. Yang warna pink itu adalah salesnya. Menurut saya nih, yang paling penting adalah si perkembangan salesnya. Seandainya si salesnya makin menurun, nah itu bahaya tuh. Nah, si Astra ini, si revenue sama net income-nya tuh stabil selama 5 tahun terakhir. Selain itu tuh, perkembangan si debt equity ratio-nya tuh. Lihat tuh, yang si grafik yang bawah tuh, yang warna merah sama yang warna kuning. Nah, seandainya hutangnya terus meningkat, si asetnya yang warna biru terus menurun, nah itu bahaya. Nah, makanya saya cari perusahaan yang si hutangnya enggak terlalu besar. Seperti si Astra kan, itu dia hutangnya di bawah modal. Serta si debt equity ratio-nya terus dijaga sama dia. Nah, selain itu, saya juga lihat nih di bagian key statistik. Nah, ini nih yang penting nih, yang si earning per share. Ini kalau kita bisa lihat nih, bagaimana si perkembangan dia nih selama 5 tahun terakhir. Iya, jika dilihat begini sih, si Astra ini masih stabil. Menurut saya masih mungkin nih, ini dia entar naik lagi ke atas 7.000. Nah, sekarang kan harga dia kan ada di 5.875. Sedangkan yang harga yang paling bawahnya tuh, yang sewaktu si bandingan COVID, itu ada di harga 3.200. Nah, makanya jika mau average down, ya harus siapkan duit juga. Seandainya si Astra turun ke 5.000, ke 4.000, sama ke 3.000. Saya sih begitu, bener-bener simple aja. Saya lihat grafik 5 tahun, lihat di forum Stockbit soal si pendapat-pendapat yang lain, lihat si perkembangan sales dia, si perkembangan hutang terhadap modal. Ya intinya sih simple aja seperti itu. Ya sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.